Selamat pagi anak-anak teacher Romance Level. Apa kabarnya nak? Ya, kamu dalam keadaan sehat, puji Tuhan. Ya, termasuk juga anggota keluarganya, teacher berharap dalam keadaan sehat. Ya, kembali lagi dengan teacher Teti. Kita akan belajar pelajaran matematika untuk hari ini. Tapi sebelumnya teacher mau kita berdoa dulu. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kasih kemurahan yang Kau berikan kepada kami Tuhan, sehingga kami masih memiliki kesempatan Tuhan untuk dapat belajar kembali. Tuhan, sebentar kami akan memulai pembelajaran kami di pelajaran matematika. Tuhan kiranya menuntun kami supaya kami dapat memahami pembelajaran kami hari ini. Terima kasih Yesus. Amin. Oke, anak-anak teacher, kemarin kamu sudah belajar yang namanya pembagian dari berbagai pecahan. Nah, untuk hari ini bersama dengan teacher Teti, kamu akan belajar operasi hitung campuran pada pecahan. Ya. Nah, operasi hitung campuran pada pecahan, dia sama aja dengan operasi hitung pada bilangan bulat dan operasi hitung pada bilangan cacat. Jadi yang pertama, kalau dia di dalam kurung, ada tanda kurung, berarti yang di dalam kurung itu yang duluan kita selesaikan. Antara penjumlahan dengan pembagian dengan perkalian, yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian atau perkalian. Lalu ke urutannya penjumlahan dan pengurangan. Artinya penjumlahan dengan pengurangan itu setara operasinya, ya. Lalu bagaimana teacher kalau penjumlahan dengan pengurangan ketemu? Berarti kita yang akan mengerjakan yang terlebih dahulu di sebelah kiri, yang paling kiri. Kalau dia ketemu penjumlahan dengan pengurangan, atau ketemu dia dengan operasi perkalian dengan pembagian, berarti yang sebelah kiri yang terlebih dahulu kita selesaikan. Oke, di sini teacher tadi menyajikan contoh soal yang ada pada buku kamu, yaitu 3/5 ditambah 0,4 dikali 6/8 dibagi 0,5. Ya. Nah, sebelum kita operasikan, perhatikan. Ini ketemu dengan berbagai pecahan. Ada pecahan biasa, desimal, ya kan? Lalu kemana harus kita buat? Apakah langsung kita operasikan? Tidak, kita harus buatkan ke dalam satu jenis pecahan. Oke? Nah, ke jenis pecahan apa yang harus kita buat terlebih dahulu? Kita perhatikan. Penyebutnya di sini 5, 8. Ya, kita perhatikan. Berarti kita buatkan dia lebih gampang kemana? Apakah ke pecahan biasa atau ke desimal? Ya? Nah, kita perhatikan. Di sini 5, kalau ke desimal berarti membuatkan ke per 10 bisa, tapi kalau ke 8 agak ribet, ya. Lalu kemana lebih gampangnya? Ke pecahan biasa. Bagus, kita akan coba ke pecahan biasa, ya. Berarti 3/5, ya, ditambah 0,4. Ayo, siapa ingat pecahan biasanya adalah 4/, ini adalah satuan, ini 1/10. Berarti penyebutnya adalah 10. Oke, dikali 6/8 dibagi 0,5 berarti 5/10. Bisa sampai di sini? Oke, pelan-pelan ya. 3/5, 0,4 menjadi 4/10 dikali 6/8 dibagi 5/10. Lalu teacher, sesudah begini bagaimana? Yang kita kerjakan pertama adalah yang mana? Ketemu dengan penjumlahan, perkalian, pembagian. Berarti kita akan menyelesaikan yang perkalian dan pembagian, ya kan? Perkalian dan pembagian. Lalu, kalau kita selesaikan perkalian pembagian, bagaimana dengan penjumlahan? Penjumlahannya biarkan saja dulu dia. 3/5 tambah. Nah, perkalian dengan pembagian, yang mana lebih dahulu kita selesaikan? Berarti yang paling kiri. Nah, perhatikan antara pembagian dengan perkalian, yang mana yang paling kiri?
yaitu perkalian ya. Paling kiri antara kedua operasi yang setara, bukan dari keseluruhan operasi ya, tetapi yang operasi hitung yang setara, yaitu ada pembagian dengan perkalian. Yang paling kiri adalah perkalian. Berarti kita bisa buatkan 4/10 dikalian perkalian, yaitu pembilang dikali pembilang, penyebut dikali penyebut. 4 dikali 6, lalu 10 dikali 8, kemudian dibagi 5/10. Kita akan selesaikan. Berarti 3/5 tambah ya 4 kali 6 ya sama dengan 24/10 dikali 8, 80. Bisa? Oke, lalu bisa kita sederhanakan tidak? Atau kamu tidak perlu menyederhanakan? Oke, kita biarkan saja, tidak apa-apa. Dibiarkan aja dulu Jo katanya. Oke. Nah, nih. Lalu selanjutnya bagaimana? Selanjutnya kita akan buat di sini sama dengan ya 3/5 ditambah 24/80 dibagi 5/10. Perhatikan, ada penjumlahan, ada pembagian. Yang mana yang kita selesaikan adalah pembagian. Kita akan masuk 3/5 ditambah 24/80. Perhatikan, ini pembagian. Ini harus kita rubah. Kita rubah menjadi operasi perkalian dengan syarat penyebut menjadi pembilang, pembilang menjadi penyebut, yaitu 10/5. Bisa ya? Oke. Lalu bagaimana ini? Oke, kita bisa salingkan, kalikan pembilang dengan pembilang atau penyebut dengan penyebut. Saya 80 kali 5. Nah, kemarin anak-anak teacher ada yang membuat demikian ya. Karena ini adalah perkalian, jadi antara pembilang dengan penyebut bisa saling membagi. Contohnya nih, ada satu bilangan yang dapat membagi bilangan yang berada di antara pembilang dengan penyebut, yaitu 10 dengan 5. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 5. Ini dibagi 5 menjadi 1 dan ini 2. Ya. Lalu bagaimana dengan 80 dengan 24? Bisa sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2, ya. Dibagi 2, hasilnya berapa? 24 bagi 2, 12. Lalu ini dibagi 2 sama dengan 40. Berarti kita bisa buatkan 3/5 ditambah ya, yang ini hasilnya ya 12 dikali dengan 2/40 kali dengan 1. Bisa? Lalu kita buatkan lagi, ini sama dengan, kita buat di sini ya. Oke, 3/5 ditambah. Nah, di antara pembilang dengan penyebut, ada nggak yang bisa saling membagi di operasi perkalian ini? Ada teacher? Ya, yang mana? 2 dengan 40. Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama bagi 2. Oke, hasilnya 1. Sama-sama bagi 2 menjadi 20. Berarti 12 kali 1/20. Ada lagi tidak? Ada lagi tidak yang bisa membagi di sini? Karena ini perkalian ya, tapi kalau di sini penjumlahan tidak bisa.
buatkan 3/5 tambah ya 12 tadi yang ini ya yang kita buat ya. Berarti 3 kali 1 3, lalu per 5. Ini hasilnya. Sudah sama penyebutnya? Sama penyebutnya, yaitu 55. Lalu bagaimana? Apakah kita bisa bilang kita bisa operasikan secara langsung? Ya, bisa. Kalau sudah sama penyebutnya. Nah, berapa ini? Kalau sudah sama penyebutnya, so pasti alhasil berpenyebut 5. Ya kan? 3 tambah 3, 6. Nah, perhatikan. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut, maka kita bisa ubah ke pecahan campuran. Berarti kita tinggal buatkan penyebutnya. Penyebutnya sama ya, 5. Nah, 5 dikali berapa supaya mendekati 6? 5 dikali berapa supaya mendekati 6? Yaitu 5 dikali 1. Berarti kita bisa buat rule-nya. Oke. 5 kali 1 sama dengan 5. Lalu berapa lagi di sini supaya dapat 6? Berarti sisanya adalah 1. Jadi hasilnya adalah 6/5 atau 1/5. Ini dia ya. Oke, teacher kotakin langsung. Nih hasilnya. Nah, anak-anak teacher, ini sangat gampang ya, sebenarnya gampang. Oke, hanya saja kalau dari awal kamu sudah mulai berlatih, kamu akan terbiasa dan akan sangat mudah bagi kamu. Nah, anak-anak teacher, kalau kamu kurang mengerti di pembelajaran, masih kurang mengerti, kamu bisa ulang lagi, kemudian pelan-pelan. Dan kalau bahasa teacher terlalu cepat, kamu bisa lambatin videonya, ya nah. Oke? Nah, teacher yakin kamu pasti bisa. Teacher yakin, oke? Karena teacher pernah mengajari kamu di maths kan? Nah, oke, anak-anak teacher harus semangat, percaya diri, dan harus berusaha, jangan gampang putus asa. Ya, untuk evaluasi kamu dari pembelajaran hari ini, kamu bisa kerjakan halaman 41 nomor 6 dan 7. Ya, ada 2 nomor. Halaman 41 nomor 6 dan 7. Oke, anak-anak teacher? Ya, kita sudahi pembelajaran kita hari ini. Teacher berharap kamu tetap dalam keadaan sehat, kemudian kamu tetap bersemangat, ya. Kemudian tugas-tugas kamu jangan dikumpul, nak ya. Tugas-tugas kamu dikumpul, kamu punya kemauan mengumpulkan dan kamu punya kemauan untuk menyelesaikannya. Teacher sangat apresiasikan itu. Oke? Teacher gak suka kalau ada anak yang sama sekali tidak kumpul. Oke? Ya, kalau salah, teacher masih mau ngajarin. Ya, teacher kamu masih mau ngajarin, informasikan melalui WA. Ya, jadi anak-anak teacher harus semangat. Kalau kamu semangat, teacher kamu pasti lebih semangat lagi. Oke ya? Nah, lakukan evaluasi pembelajaran kita. Kamu kirim ke teacher kamu supaya bisa dikoreksi dan kalau ada salah bisa diperbaiki. Ya anak-anak? Oke, kita sudahi pembelajaran kita hari ini, kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan yang masih Engkau berikan kepada kami Tuhan, sehingga Engkau masih memampukan kami untuk mengikuti pembelajaran matematika. Tuhan Yesus, selanjutnya Tuhan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Tuhan kiranya memberkati kami dan melindungi kami serta menuntun kami untuk dapat melakukan yang terbaik demi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dadah.